Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Grini di video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Nah, setelah mempelajari video pembelajaran hari ini, Guru berharap anak-anak bisa menjelaskan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat gambar berikut ini? Nah, yang pertama adalah tumbuhan apa, hayo? Itu adalah tumbuhan cocor bebek. Di sekolah kita ada ya. Nah, coba anak-anak perhatikan betapa uniknya tumbuhan cocor bebek tersebut. Di bagian pinggir daunnya terdapat seperti tanaman-tanaman kecil atau tunas-tunas kecil. Kemudian yang kedua, ada bawang merah. Nah, kalian penasaran kan bagaimana kedua tumbuhan ini berkembang biak? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, kita simak video berikutnya. Sekarang kita ke pengertian dari perkembangbiakan vegetatif itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Nah, biasanya dalam perkembangbiakan vegetatif ini berasal dari bagian-bagian tubuh tumbuhan itu sendiri yang nantinya ketika berada di tempat yang baru dan cocok atau sesuai, maka tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, terdapat dua jenis perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokuskan pada pembahasan mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan dari manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami itu yang pertama ada tunas, kemudian spora, geragi, akar tinggal, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan tunas adventif. Yang pertama adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Biasanya, tunas itu terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, ataupun calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon tebu, pohon pisang, dan juga pohon bambu. Yang kedua, spora. Nah, spora ini merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku. Nah, coba lihat gambar tumbuhan paku. Mungkin anak-anak sudah pernah melihatnya di sekeliling kalian, apalagi di musim hujan. Biasanya menempel pada tembok-tembok ataupun tebing-tebing yang tinggi dan banyak lumut di sana. Nah, tumbuhan paku muda itu berbentuk seperti ini, ada melingkar-lingkar seperti itu. Nah, proses pertumbuhan dengan spora itu meliputi yang pertama, spora yang terletak pada kotak sporangium itu berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Nah, anak-anak coba perhatikan pada gambar tumbuhan paku di samping kanan. Sorus itu berbentuk bintik-bintik kecoklatan yang berada di bawah daun. Nah, itu kalau
anak-anak buka di bagian bawah tumbuhan paku, yang tadi itu anak-anak akan menemukan sorus atau bintik-bintik kecoklatan. Yang kemudian saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok, sehingga tumbuhlah tanaman paku yang baru. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan adalah geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan muncul pada bagian buku-buku atau ruas-ruasnya, sehingga tanaman yang berkembang biak dengan geragih ini tidak tergantung pada induknya. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragih adalah pohon stroberi, tanaman pegagan, dan juga rumput teki. Nah, ini adalah tanaman stroberi yang mana ketika batangnya itu dijalarkan di permukaan tanah, maka bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, nama lain dari geragih ini biasanya disebut dengan stolon. Nah, ini adalah bentuk geragih ketika batangnya berada di permukaan tanah. Selanjutnya, yang keempat adalah akar tinggal. Akar tinggal ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Kalau tadi geragih itu batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah, kalau akar tinggal ini berada di dalam tanah. Nama lain dari akar tinggal adalah rizoma, atau akar rimpang, atau akar tongkat. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan juga temulawak. Yang kelima, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membentuk cadangan makanan dan berubah menjadi menggembung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, bengkoang, dan juga bunga dahlia. Selanjutnya yang keenam, umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, sehingga membentuk umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, kemudian ubi jalar. Yang ketujuh adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Nah, di antara lapisan-lapisan umbi lapis itu terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, maka bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan menjadi tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan juga bunga amarilis. Nah, yang bagian kanan ini adalah gambar dari umbi lapis bunga amarilis. Terakhir, yang kedelapan adalah tunas adventif. Tunas adventif ini merupakan tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Nah, ada dua jenis tunas adventif, yaitu tunas adventif yang tumbuh pada bagian daun. Nah, tumbuhannya contohnya adalah cocor bebek. Dan yang kedua adalah tunas adventif yang tumbuh di bagian akar. Contoh tanamannya sukun, cemara, dan juga kesemek. Nah, ini adalah bagian tunas adventif pada pohon cemara. Jadi akarnya itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Sekarang latihan soal. Nomor 1. Cara berkembang biak tumbuhan di bawah ini secara berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Ada dua tumbuhan. Yang pertama adalah, ini gambar tumbuhan apa? Ya, ini adalah rumput teki.
Kemudian yang kedua, bawang bombay. Nah, rumput teki itu berkembang biak dengan apa? Dan bawang bombay itu berkembang biak dengan cara apa? Yang kedua, perhatikan tabel berikut. Ada tabel yang berisi nama tumbuhan dan juga cara berkembang biaknya. Nah, pasangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa. Misalnya, nomor 1, tumbuhan paku berkembang biak dengan geragih. Berarti nomor 1 betul atau tidak? Nomor 2, bawang merah berkembang biak dengan umbil lapis. Berarti nomor 2 ini betul atau tidak? Kemudian nomor 3, cemara itu berkembang biak dengan tunas akar. Betul atau tidak? Kemudian nomor 4, stroberi berkembang biak dengan spora. Nah, anak-anak pilih nomor yang betul, kemudian pilihlah jawaban yang tepat. Kalau yang A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4. Pilih jawaban antara A, B, C, atau yang D. Sekian video pembelajaran IPA kali ini. Semoga anak-anak semakin paham tentang perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat. Dari Bu Rini, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.